Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Akila Najla dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa setelah tahun 1800. Mohon disimak. Nah, di sini saya mengambil contoh perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan Eropa. Perlawanan rakyat Maluku berdasarkan Traktat London pada tahun 1814. Semua jajahan Belanda yang berhasil direbut Inggris harus dikembalikan kepada Belanda, termasuk juga Indonesia. Nah, dengan demikian, Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Penindasan Belanda terhadap bangsa Indonesia juga dilakukan kembali. Kondisi ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah yang diawali dengan perlawanan Patimura di Saparua, Maluku. Bagaimana sih latar belakangnya? Nah, latar belakang perlawanan pada saat Inggris berkuasa di Maluku, kehidupan penduduk mulai membaik. Pemerintahan Inggris bersikap lunak terhadap penduduk Maluku, tidak seperti VOC dan juga pemerintah Belanda yang hanya mencari keuntungan dan juga mengabaikan penduduk-penduduk Maluku. Inggris di sini berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat. Pemerintah Inggris juga menghapus kerja rodi dan juga penyerahan wajib, dan membeli rempah-rempah secara tunai, dan juga memberikan kebebasan lebih besar kepada penduduk untuk berniaga. Nah, berkat kebijakan ini, Maluku tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Nah, tapi keadaan seperti ini tidak berlangsung lama. Belanda berhasil menduduki benteng yang bernama Duurstede di Pulau Saparua. Nah, setelah Belanda menguasai Maluku, mereka menerapkan kembali kebijakan-kebijakan lama yang sangat memberatkan rakyat. Selain kerja rodi, penduduk diharuskan membuat garam dan juga ikan asin untuk diangkut ke kapal-kapal Belanda. Nah, akibat kebijakan ini, penduduk Maluku mengalami penderitaan dong. Nah, kondisi ini mendorong penduduk Maluku mengangkat senjata perlawanan kekuasaan Belanda. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang gimana sih perjalanan perlawanannya. Nah, perlawanan rakyat berkobar di Pulau Saparua di bawah pimpinan Thomas Matulesi, atau yang biasa dikenal dengan nama Patimura. Nah, Patimura ini siapa sih? Patimura adalah seorang mantan sensan mayor di ketentaraan Inggris. Patimura juga dibantu oleh teman-teman seperjuangannya, yaitu ada Anthony Ribu, Thomas Patiwell, Philip Latumahina, Said Perintah, Ulupaka, dan Christina Marta Tihahalu. Nah, mereka menggerakkan rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku bergerak membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Lalu, selanjutnya, pasukan Patimura mengepung benteng Duurstede yang dalam pertempuran residen Van der Breck tertembak mati. Kegigihan perjuangan pasukan Patimura ini akhirnya berhasil menduduki benteng Duurstede. Nah, untuk memadamkan perlawanan Patimura, Belanda mengirimkan pasukan ke Saparua untuk merebut benteng Duurstede. Nah, pasukan pertama didatangkan dari Ambon pada tanggal 15 Mei 1817. Tetapi pasukan ini berhasil dikalahkan oleh pasukan Maluku pada bulan Juli 1817.
Belanda kembali mengirim pasukan ke Saparua untuk merebut benteng Duurstede, tetapi kembali gagal. Nah, benteng Duurstede berhasil diduduki oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1817. Nah, Pattimura memerintahkan pasukannya meninggalkan benteng Duurstede dan bergerilya melawan Belanda. Nah, akhir dari perlawanan ini yaitu rakyat Maluku, pemerintah kolonial Belanda mengumpulkan akan memberi hadiah 1.000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden dan bagi setiap pemimpin rakyat Maluku lainnya. Sayembara ini diselenggarakan untuk mengakhiri perlawanan rakyat Maluku yang menyebabkan Belanda kewalahan. Akan tetapi, hadiah besar ini tidak menggiurkan rakyat Maluku. Nah, rakyat Maluku tidak ada yang bersedia mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran untuk dapat menangkap Pattimura, Anthony Ribuk, Thomas Pattiwill, dan Raja Tio pada tahun November 1817. Nah, pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Nah, kegigihan rakyat Maluku untuk dalam melawan Belanda menunjukkan begitu besarnya rasa cinta tanah air mereka. Rasa cinta tanah air ini merupakan tunjukkan dengan cara mengangkat senjata dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Nah, sekian presentasi tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Eropa. Terima kasih.